Inti atau hakikat dari korban adalah totalitas penyerahan diri di hadapan Allah SWT. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam, menyerah diri Allah secara totalitas, dohiran wa batinan. Pengorbanan tanpa adanya keikhlasan dan ketauhidan tidaklah bisa menyampaikan seorang pada keridhaan Allah. Yang bisa menyampaikan pada keridhaan Allah adalah ketakwaan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yaumul 'idil adha wa yaumus surur wa yaumul maghfur, yaumu ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaykumus siyam. Idza sa'idil khatibu 'alal mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qabil Islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa yasirhum ala mu'aniddin. Rabbi ighfir lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kullama ahramu minal miqat wa kullama labbal mulabbun wa zida bil hasanat wa kullama dakhalu fijaj al-makkati wa tilka ar-rahabat wa kullama tafu bil bayt al-atiq wa dajjat al-aswat bil da'wat wa kullama sa'u bayna al-marwati wa tilka al-ma'ashir al-mufaddilat wa kullama waqafu khadi'ina bi'arafat wa kullama batu bi Muzdalifah wa afatu ila al-Mina wa ramaw tilka al-jamarat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa 'adama min salsalin kal-fakhar wa akhdahu bi jawazihi wa asjada lahu malaikatul muqarrabin al-adhar fasajadu illa
قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض أخرى فقال هؤلاء إلى النار لا يسأل عما يفعل بل يخلق ما يشاء ويختار. نحمده سبحانه على نعمه الغرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا لربنا كما شهد به لنفسه فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمشعر. نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور ولا أرفع قدرا منه ولا أكبر. نبي خص ببعثته إلى الأسود والأحمر. نبي خصه الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر. نبي غفر الله له ما تقدم وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر الله أكبر. أما بعد، فيا أيها المسلمين الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن هذا الشهر شهر عظيم، وإن هذا اليوم يوم عيد المؤمنين وموسم الحج المسلمين وغفران الذنوب لمن حج واعتمر. فقد فاز من يعدي عبادة الحج المسلمين والتقرب بالأضحية بذبح المهشار واستحسنوها وكلوا وتصدقوا لحومها واستمتعوا بجلودها ولا يبيعها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فيا معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, alhamdulillah, dengan fadl dan rahmat Allah SWT, pada hari ini kita berada di hari yang besar, hari yang agung, yaitu Hari Raya Nahar, Hari Raya Idul Adha, hari di mana Allah amat senang, amat mencintai waktu hamba-hamba menyembahnya pada hari ini. Hari di mana amal soleh yang dilakukan hari ini lebih dicintai oleh Allah, lebih diagungkan, dan tidak ada amal soleh yang dicintai oleh Allah pada hari ini kecuali amal ibadah berkorban. Hari di mana Nabi Ibrahim Khalilullah berhasil menunaikan ujian dari Allah SWT dengan sempurna, yakni menyembelih putranya, sehingga beliau dan anak turunnya yang soleh dijadikan oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin teladan bagi seluruh umat manusia. Hari di mana Nabi Musa alaihissalam mendapat pencerahan dari Allah SWT di Bukit Sinai, dan hari di mana Rasul Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk menghiasi hari raya mereka dengan bacaan takbir, tahmid, takbir, memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah dan berkorban. Dan semoga dengan keberkahan hari yang mulia ini, kita semua yang hadir di mushola yang mulia berkah, mushola An-Nur, diberikan curahan rahmat dari Allah SWT berupa taufik dan lindungannya untuk selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah di hari yang besar agung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa ya akhinal muslimina wal muslimati rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita atas limpahan nikmatnya, marilah kita bersama semua sekuat tenaga mastata'tum meningkatkan kadar kualitas dan kuantitas takwa dan iman kita pada Allah SWT dengan penuh pengertian, keyakinan
keikhlasan dalam menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, baik di dalam waktu, tempat dan kondisi apapun. Ittaqillah haitsuma kunta, baik dalam keadaan taat, maksiat, keadaan nikmat ataupun bala, maka kita harus selalu bertakwa, mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam arti jiwa raga kita harus harus setuju, tunduk, sabar dan ridho atas segala kehendak takdir yang dipilih dan ditetapkan Allah pada kita. Ad-dunya ad-darul imtihan, dunia adalah tempat ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh kata Allah, aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian kualitas iman kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik perilakunya, siapa yang taat, siapa yang maksiat, siapa yang tauhid, siapa yang musyrik, siapa yang ikhlas, siapa yang masih riya, siapa yang iman, siapa yang munafik. Hadirin akhirat muslimin rahimakumullah, manakala kita ditakdir oleh Allah diuji dengan ketaatan, kita bisa melakukan perintah Allah, kita bisa melakukan salat Idul Adha seperti ini, bisa berkorban, bisa memberikan nafkah kita, bisa berdiri, bersedekah dan melakukan amal-amal soleh yang lain, maka kepatuhan ketakwaan kita pada waktu taat adalah ikhlaskanlah semua yang kita lakukan tadi semata mengharap ridha Allah SWT. Iyyaka na'budu, kita tunjukkan semua yang kita lakukan hanyalah mencari ridha Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan ketika kita bisa melakukan semuanya, bisa mengikhlaskan semuanya itu, maka yakinlah kita harus bersih dari keikhlasan itu, bahwasanya kita harus mengakui bahwasanya semua keikhlasan itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal ketaatan yang tidak dilandasi dengan ikhlas karena Allah, maka amal ketaatan itu adalah amilatul nasibah, haba'an mansurah, amal yang sia-sia seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin akhirat muslimin rahimallah, kalau kita tidak diuji taat, maka kita pasti mengalami maksiat. Maka ketaatan kita, ketakwaan kita ketika dihadapkan kemaksiatan, kelalaian, maka bersegera bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza qasara al-abdu fil amali tallallahu azza wa jalla bil hammi, ketika seorang hamba itu ceroboh, sembrono di dalam melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan mengujinya dengan kesedihan, kesusahan, kerutan. Maka apapun susah, sedih, bencana ataupun kegelapan yang kita alami, ujian-ujian yang tiada henti, itu semua adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kembali kepada pertobatan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 147. Mengapa aku mengadab kalian? Mengapa aku harus menyiksa kalian jika kalian mau bersyukur dan beriman kepadaku? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukum da'ukum wa tawahukum, faqala bala. Kata Rasulullah, maukah kalian aku ajari sumber segala penyakit, sumber segala masalah, kesusahan, bala, ujian, dan apa obatnya? Maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, nggih Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, da'ukum az-dzunub, segala penyakit, segala masalah, segala kerutan yang kita alami itu adalah sebab dosa kula saya, sebab dosa kita, dohir wa batina. Maka obatnya adalah, kata Nabi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Dan begitu juga ketika kita diuji oleh nikmat, diuji dengan kebaikan, kejembaran, kemudahan, kemulusan dalam hidup kita, maka ketaatan, ketakwaan yang kita harus berikan kepada Allah adalah kita mensyukuri nikmat itu. Maka ketika kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat rezeki, anak yang saleh, istri yang taat, dan kegampangan lainnya bisa melanggar Allah, itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rezeki itu mengingatkan kita untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka alhamdulillah itu lebih baik daripada rezeki itu. Kita salat, kita puasa, kita kurban, terus sadar itu semua adalah anugerah Allah, bukan dari diri kita, dan kita mengaku itu semua dari Allah, akhirnya timbul ucapan alhamdulillah. Maka salatmu, korbanmu, ibadahmu lebih baik, alhamdulillah itu lebih baik daripada salatmu, ibadahmu, sedekahmu. Dan syukur secara hati, kita meyakini, menyadari bahwasanya semua nikmat yang kita peroleh itu semuanya Allah, bukan sebab kekuatan kita, bukan sebab karena ibadah kula panjenengan sedaya. Dan taat dan syukur secara perbuatan kita gunakan semua nikmat Allah sekuat tenaga untuk selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Allah merubah nikmat suatu kaum kecuali kaum sendiri yang merubahnya. Maka kalau kita ingin merubah nikmat kita jadi tetap dan selalu bertambah, maka syukurilah. Dan ketika Anda tidak mensyukuri akan nikmat itu, berarti kita rela untuk hilang dicabutnya nikmat itu. A'udzubillah min dzalik. Hadirin akhiral muslimin rahimakumullah, bila kita tidak mengalami nikmat, pastilah kita mengalami musibah, bala, ujian. Maka ketaatan, ketakwaan yang kita lakukan kepada Allah adalah ketika mendapat ujian adalah bersabarlah, tidak mengeluh, tidak mencari sebab kambing hitam, karena semuanya adalah rahmat, kasih sayang Allah pada hambanya. Karena kasih sayang Allah pada hambanya itu lebih daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang sabar. Dan yakinlah inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di satu kegelapan, keruwetan, kesulitan, pasti di situ ada dua kebaikan. Maka bersabarlah. Jika tidak sabar, maka bukan orang mukmin itu namanya. Nabi kata, al-mu'minu nisfani. Seorang mukmin itu terdiri dua karakter, yaitu karakter sabar dan karakter syukur. Maka ketika seorang mukmin tidak punya kesabaran dalam menghadapi ujian, maka itu bukan orang mukmin, itu adalah orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Maka di dalam tempat ini, empat keadaan, empat ujian ini, taat kita sisa ikhlas. Ketika kita mendapatkan ujian masa kita bertaubat, ketika dapat nikmat syukur, dan ketika kita dapat ujian balas sabar, maka kata Rasulullah SAW, mereka lah al-aminun al-muhtadun, mereka lah orang-orang mendapatkan bimbingan dari Allah SWT dan orang-orang yang aman dari siksa Allah SWT. Semoga kalau panjenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa ya minal muslimin rahimahullah. Hari ini hari raya Nahar, hari kurban. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bersabda, ma'amal ibni Adam yawman nahri min amalin ahabbu ila Allah ta'ala in iraqati dam. Tidak ada amal anak cucu Adam yang paling disenangi Allah di hari ini kecuali mengalirkan darah kurban. Karena innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi uruqiha wa ladafiha. Sungguhnya kurban-kurban yang kita persembahkan karena Allah itu akan datang besok hari kiamat dengan tanduknya, dengan kukunya, dengan segala bagiannya. Wa inna damma la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa' min ardi.
Dan sungguhnya darah yang kita alirkan karena Allah, persembahan korban yang kita sembelih karena Allah, maka darah itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu netes ke bumi. Alam arti pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu fatayyibu bi nafsa, maka kualitaskanlah korban kita dan kualitaskanlah niat kita berkorban hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi bersabda, ala inna udhiya minal a'mali mujiyat, ketahuilah sesungguhnya berkorban itu termasuk di antara amal-amal yang menyelamatkan pemiliknya dari bencana dunia dan akhirat. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika kita mendapatkan kelebihan, maka hukum dari hukum mendapatkan rezeki, maka bagi keluarga, setiap kepala rumah tangga yang punya keluarga, maka hukumnya sunnah muakkad kifayah, sunnah yang disunahkan bagi setiap keluarga. Apabila salah satunya melakukan, maka gugur satu keluarga itu kesunahannya. Maka ketika orang itu masih bujang dan punya kelebihan rezeki, maka hendaknya dia berkorban. Maka ketika seseorang tidak mampu berkorban untuk membeli adanya kambing, maka hendaknya kita berkorban mengikuti pendapat daripada mazhab Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, dan para ulama juga memfatwakan bagi orang yang tak mampu untuk berkorban dengan kambing, hendaknya dia berkorban dengan ayam, dengan angsa ataupun unggas yang lainnya. Alangkah indahnya ketika satu lingkungan RW ini ada 100 kepala keluarga, 50 orang bisa melakukan korban kambing dan sapi, dan selebihnya 50 yang gak mampu bisa berkorban dengan 50 unggas ataupun ayam dan bebek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hal ini tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak bisa berkorban, karena kaidah fikih mengatakan malam yudrakul kull la yudrakul kull, sesuatu yang tidak bisa dicapai keseluruhannya secara sempurna, maka janganlah tinggalkan keseluruhannya. Hadirin akhirul muslimin rahimakumullah, untuk hukum status daging kurban maka ada dua. Untuk kurban wajib yang kita nadari, maka daging itu tidak boleh kita makan, dan anak-anak yang kita nafkahi, keluarga kita yang nafkahi, maka daging itu semuanya harus disedekahkan pada fakir miskin. Maka ketika kita mengambilnya, maka harus menggantinya. Jadi panitia ketika mendapatkan kurban nadar, maka harus dipisahkan, jangan dicampur dengan kurban sunnah. Maka kurban sunnah itu, maka seorang yang melakukan sunnah maka boleh makannya, boleh makan sepertiganya, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk orang kaya, sepertiga untuk orang fakir miskin. Apabila dimakan semuanya, itu tetap sah dan tidak ada kewajiban di dalam harus untuk sedekahkan, itu adalah hukumnya sunnah. Hadirin akhirul muslimin rahimakumullah, maka ketika seseorang yang belum berakikah, belum diakikahi oleh ibu bapaknya, maka ketika Anda berkorban hari ini, niatkanlah dua, yaitu niat kurban sama akikah. Dan ini menurut Imam Ramli itu diperbolehkan. Hadirin akhirul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu hendaklah kita sekuat tenaga apabila ada puasa rezeki di hari ke-10 sampai 13 ini, ada untuk bisa untuk beli kambing, belilah. Kalau tidak mampu, hanya punya uang 100.000, belikanlah ayam, belikanlah yang semampu. Agar pula banyak saya termasuk orang-orang yang oleh keberkahan dari hari yang agung, hari yang penuh rahmat ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin akhirul muslimin rahimallah, ibadah tidak saja penting dalam hal pelaksanaan pensyariatannya, namun terlebih lagi dalam memahami arti, makna serta
mendalami misteri, maksud serta tujuan sebenarnya hakikat syariat itu. Jangan sampai terlewatkan dari kesadaran kita akan hakikat, hikmah, pesan dan kesan dari apa saja yang ditugaskan oleh Allah pada kita. Termasuk diantaranya adalah pensyariatan kurban di hari 10 sampai 13 Dzulhijjah. Semua orang boleh mengaku mendakwa dirinya seorang yang beriman, seorang muslim sejati, tapi itu semua baru nampak jelas keimanan dan keislaman seseorang saat dia diuji, mendapatkan penugasan perintah-perintah persoalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dakwaan seseorang, pengakuan seorang tanpa bukti itu tidak diterima. Maka tatkala pengakuan lisan tidak sesuai dengan perbuatan atau hati tidak sesuai dengan perbuatan, itu munafik namanya. Dan perintah korban inilah ujian nyata dari Allah SWT untuk melihat keimanan dan kemunafikan seorang hambanya. Ini bisa kita lihat dan renungi dalam kandungan surat Al-Kautsar dengan surat Al-Ma'un. Dalam surat Al-Kautsar kita ditegaskan fasabih, orang yang mukmin itu selalu tegak sholatnya, dan orang yang munafik an sholatihim sahun, orang yang melalaikan sholatnya. Dan begitu juga orang yang mukmin karakternya sifatnya li rabbika, yang dia lakukan ibadah sholatnya, ibadahnya karena mengharap perintah Allah. Tapi orang munafik, maka karakternya adalah alladzina yuraun, mereka ingin dilihat manusia, ingin dikatakan orang yang ahli ibadah. Dan karakter orang-orang mukmin dalam surat Al-Kautsar adalah wan nahar, mau berkorban. Dan karakter orang-orang yang munafik alladzina yadul yatim wa yamna'un al-mal, mereka jangankan mau bersedekah, menyarankan saja enggak mau. Hadirin akhina muslimin rahimakumullah, muslim sejati antara lisan, hati dan perbuatan sama, dan semua yang dimilikinya adalah semata itu mengakui milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyaqul." Siapa yang mempunyai keluasan rezeki di hari ke-10 sampai hari ke-13 Dzulhijjah, kok tidak mau berkorban, kata Nabi, falyamut, hendaknya dia mati insya'a yahudiyan atau nasraniyan, hendaklah dia mati Yahudi atau Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Inti atau hakikat dari korban adalah totalitas penyerahan diri di hadapan Allah SWT. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam, menjalani ibadah Allah secara totalitas, dohiran wa batinan. Pengorbanan tanpa adanya keikhlasan dan ketauhidan tidaklah bisa menyampaikan seorang pada keridhaan Allah. Yang bisa menyampaikan pada keridhaan Allah adalah ketakwaan seseorang, dan ketakwaan ruh dari ketakwaan itu adalah keikhlasan, pentauhidan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya ini adalah Idul Adha, hari nahar, dikatakan hari haji. Kata adha seakar dengan kata duha, sesuatu yang nampak jelas, yaitu cahaya keimanan yang nampak jelas dari jiwa orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah, laksana sinar matahari pagi dengan keindahan dan kehangatannya. Maka orang yang beridul adha adalah orang yang kembali kepada cahaya keimanan, yang mana dengan cahaya ini Allah senantiasa yukhrijuna minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan dia dari kegelapan menuju terang benderang. Agar iman tetap terpelihara dan terus meningkat, maka seorang harus berkorban dalam arti menyembelih atau membersihkan hati dari hal-hal yang melemahkan dan merusak keimanan. Di antaranya adalah kecintaan dunia yang berlebih, yang menjadikan kita lupa akan mengingat Allah SWT. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hadirin akhina muslimin rahimakumullah, maka inilah yang menjadikan hari ini menjadi hari raya yang agung.
hari raya mulia yang istimewa. Dan inilah nilai-nilai inilah yang harus diambil oleh setiap orang yang beridul adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Sekian uraian khutbah dari khutbah kali ini. Semoga amal ibadah kita semuanya, salat kita, kurban kita, ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saudara-saudara kita yang telah melakukan haji, semoga diberikan Allah kemudahan, selamat dan kelancaran dan menjalankan haji hingga mabrur. Allahu Akbar wa lillahi hamd. Allah Ta'ala yaqulu bi qawli yahdil muhtadun idza quriya al-Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayatil hakim. Innahu ghafurur rahim wa rahim warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala rabbil amri man jahada bi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السادات الغرر. أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا أكبر الأيام والشعائر وأكثرها مناسك ومشاعر، فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوه ولن تزالوا بخير ما أطعتم، وأكثروا من الصدقة والاستغفار والتكبير وصلة الأرحام، ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام. وقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا بقدر نبيه وتعليما. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن والاه. وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل كفرة المشركين وأهل كلمة الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل الأمة ولايتنا في من خاف واتقى. اللهم دفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحش والجدب والقهط والفتن والأزمة والمنكر والسيوف والمختلفة وشدائد ما ظهر منها بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات من آفات الدين وفتنة الكفر وعذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
سوعته. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diketahui jamaah muslimin bahwa infak sedekah pada hari ini kita sholat Idul Adha mendapatkan 5.234.000. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.